Denmark atau Manchester United. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nizar si Junior. Di video kali ini aku bakal tunjukin cara menggunakan Google Trends. Kalau gitu, tonton terus videonya sampai akhir. Oke, mengenai Denmark atau Manchester United, berdasarkan data terbaru per 26 Januari 2026 ini, berikut adalah penjelasan mengenai lonjakan pencarian tersebut. Yang pertama, lonjakan Denmark terjadi secara drastis pada hari ini, Senin 26 Januari 2026. Penyebabnya, ada kabar resmi bahwa bek muda keturunan Indonesia ini bergabung dengan Persib Bandung. Nah, detail trennya itu, pencarian mulai naik sejak dini hari tadi, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah muncul pengumuman mengenai alasan Persib merekrutnya dan durasi kontraknya 2,5 tahun. Nah, begitu juga dengan lonjakan MU nih teman-teman, Manchester United. Terjadi dalam 24 jam terakhir sejak kemarin hingga pagi ini. Penyebabnya karena Manchester United baru saja memenangkan pertandingan besar melawan Arsenal dengan skor tipis dalam lanjutan Premier League. Detail trennya pun pencarian muncak setelah pertandingan berakhir, di mana orang-orang mencari hasil klasemen Liga Inggris. Nah, lonjakan pencarian dalam waktu singkat tersebut mengakibatkan meningkatnya rasa penasaran publik dan dapat dianalisis melalui Google Trends. Kita harus pahami terlebih dahulu nih, apa itu Google Trends. Oke, kita langsung aja ke Google Trends. Nah, di sini ada cara membongkar kekuatan Google Trends ya teman-teman. Di sini aku simpulkan ada 5. Yang pertama itu ada fungsi dan tujuan, lalu pengumpulan data, cara kerja, manfaat, dan juga contoh penggunaan. Kita langsung aja ke pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, Google Trends ini adalah alat gratis dari Google untuk mengukur popularitas suatu kata kunci atau topik berdasarkan aktivitas pencarian dari berbagai layanan Google, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam bidang akademik, bisnis, dan juga pemasaran digital ya teman-teman. Di sini ya, fungsi utama Google Trends adalah untuk memberikan wawasan tentang apa yang sedang dicari oleh orang-orang di seluruh dunia atau di wilayah tertentu. Nah, dengan menggunakan Google Trends, kita dapat mengidentifikasi tren pencarian, membandingkan kata kunci, menganalisis minat berdasarkan waktu dan lokasi, terus juga mendukung riset pasar, dan bahkan mendukung strategi pemasaran digital nih teman-teman. Ya, selanjutnya, dalam pengumpulan data, Google Trends mengumpulkan data dari berbagai layanan Google, termasuk Google Search itu data pencariannya dari aplikasi Google dan juga browser Chrome. Lalu ada Google Image, itu dari data pencarian gambar. Lalu ada Google News, itu dari pencarian berita ya teman-teman. Dan ada juga YouTube Search, lalu juga ada Google Shopping. Nah, selanjutnya, cara kerja Google Trends itu gimana sih teman-teman? Nah, Google Trends ini bekerja dengan mengolah data pencarian yang telah dikumpulkan dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Ini ada 3 format yang disajikan oleh Google Trends ya teman-teman. Yang pertama itu grafik minat penerusan dari waktu ke waktu. Itu menunjukkan bagaimana minat terhadap suatu topik berubah seiring waktu. Grafik ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat puncak dan lembah minat serta mengidentifikasi pola musiman atau tren jangka panjang gitu kan. Bisa dicari nih berdasarkan waktu ke waktu. Nah, lalu bisa disajikan dalam peta persebaran wilayah. Jadi menunjukkan di mana suatu topik paling populer berdasarkan wilayah geografis. Dan peta ini juga membantu pengguna untuk memahami di mana minat terhadap suatu topik terkonsentrasi. Dan juga selanjutnya topik dan query terkait. Nah, ini juga menampilkan topik dan query lain yang terkait dengan kata kunci yang dicari dan sedang mengalami peningkatan pencarian. Dan ini membantu pengguna untuk menemukan ide-ide baru dan memperluas pemahaman mereka tentang suatu topik, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat Google Trends gitu kan? Ya, di sini aku simpulkan ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama, yaitu menentukan topik konten yang relevan. Tentu saja, karena Google Trends ini membantu pembuat konten untuk mengidentifikasi topik yang sedang populer dan relevan dengan audiens mereka. Dan selanjutnya itu mendukung strategi SEO, yang dimana membantu praktisi SEO untuk menemukan kata kunci yang tepat untuk menargetkan dan mengoptimalkan konten mereka. Dan selanjutnya itu yang ketiga, mendukung pemasaran digital. Tentu saja, karena membantu pemasar untuk memahami perilaku pencarian konsumen dan menargetkan kampanye mereka dengan lebih efektif. Dan yang selanjutnya itu ada yang keempat, menganalisis perilaku pencarian masyarakat, di mana Google Trends ini memberikan wawasan tentang apa yang diminati oleh masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, memprediksi tren. Tentu saja, karena Google Trends ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung dan memprediksi tren yang berpotensi berkembang di masa depan.
Contoh penggunaan Google Trends. Berikut ada beberapa contoh bagaimana Google Trends dapat digunakan ya teman-teman. Di sini yang pertama itu bisnis. Sebuah bisnis perusahaan dapat menggunakan Google Trends untuk melihat minat terhadap produk atau layanan mereka di berbagai wilayah dan mengidentifikasi peluang pasar baru. Lalu di bidang pemasaran nih, seorang pemasar juga dapat menggunakan Google Trends untuk menemukan kata kunci yang tepat untuk menargetkan kampanye iklan mereka dan mengoptimalkan konten mereka. Nah, selanjutnya ini adalah jurnalis. Jadi seorang jurnalis ini dapat menggunakan Google Trends untuk mengidentifikasi topik yang sedang populer dan menulis artikel yang relevan dengan minat pembaca, gitu kan. Selanjutnya yang terakhir itu di bidang akademisi, itu seorang peneliti juga dapat menggunakan Google Trends untuk menganalisis tren pencarian dan memahami bagaimana minat masyarakat terhadap suatu topik berubah seiring waktu. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke aplikasi Google Trends-nya ya teman-teman. Oke, yang pertama kalian pergi ke Google Chrome, lalu kalian cari Google Trend. Oke, di sini kalian klik. Di sini kalian akan menemukan 3 fitur dari Google Trends ya teman-teman, 3 fitur utama, yaitu di beranda. Fitur beranda menampilkan gambaran umum tren pencarian yang sedang populer secara real time. Di halaman ini, pengguna dapat melihat topik atau kata kunci yang banyak dicari dalam kurun waktu tertentu, baik secara global maupun berdasarkan negara. Nah, selanjutnya ini ada fitur jelajah ya teman-teman, atau explore. Nah, ini fitur jelajah ini digunakan untuk menganalisis satu atau beberapa kata kunci secara mendalam. Dan pengguna dapat membandingkan kata kunci, melihat minat penelusuran dari waktu ke waktu, persebaran wilayah pencarian, serta topik dan query terkait yang sedang naik. Sini ada di fitur beranda. Fitur beranda ini menampilkan gambaran umum tren pencarian yang sedang populer secara real time. Di halaman ini, pengguna dapat melihat topik atau kata kunci yang banyak dicari dalam kurun waktu tertentu, baik secara global maupun berdasarkan waktu. Baik secara global maupun berdasarkan negara. Jadi kita bisa sesuaikan negaranya mau di mana, lalu kita cari misalkan apa yang trending gitu kan di sini untuk melihat trennya. Misalkan kata kuncinya apa nih, kalian mau lihat apa gitu kan. Lalu yang kedua itu ada jelajah ya teman-teman. Nah, di sini jelajah kita lihat. Nah, di sini jelajah ini fitur jelajah. Fitur ini digunakan untuk menganalisis satu atau beberapa kata kunci secara mendalam. Dan pengguna juga dapat membandingkan kata kunci dengan melihat penelusuran dari waktu ke waktu. Nah, misalkan ini dari waktu ke waktu, misalkan kita mau lihat tuh berapa terakhir sekali gitu kan. Misalkan dari custom juga bisa kan, misalkan dari 1 jam yang terakhir gitu. Kita bisa mencarinya dengan ini. Terus juga persebaran wilayah pencarian, misalkan wilayahnya mau di mana nih, di Indonesia atau di mana, itu bisa di kalian sesuaikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu berdasarkan penelusurannya tuh, aplikasinya tuh mau dari apa gitu kan. Misalkan dari penelusuran YouTube kalian bisa tahu, dari web gitu juga bisa. Misalkan gelang manik-manik ya teman-teman, itu dari pemasaran ya teman-teman. Oh, ternyata kurang populer kalau misalkan 24 jam terakhir. Nah, ya paling setahun terakhir coba kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan setahun terakhir nih, kita bisa lihat lonjakan pencarian gelang manik-manik itu terjadi di tanggal 2 Februari sampai 9 Februari 2025 nih menanjak. Dan kesininya sampai sekarang ya teman-teman, itu terjadi penurunan dan juga penaikan yang standar aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan di sini kita bisa lihat ini minat penelusurannya seberapa dan pencarian yang minatnya atau di apa sih sebenarnya kayak gitu. Ini bisa kita lihat gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada sedang trending teman-teman. Ini yang sedang trending ini yang akan kita bahas lebih dalam tentang Denmark atau Manchester United ya teman-teman. Fitur ini menampilkan daftar pencarian yang mengalami lonjakan drastis dalam waktu singkat. Fitur ini juga membantu pengguna mengetahui isu, peristiwa, dan topik yang sedang ramai dibicarakan masyarakat saat itu. Sini juga ada filter-filternya ya teman-teman. Nah, selain fitur di sini, kalian juga untuk lebih lanjut kalian bisa klik garis 3 di sebelah kiri ini di menu utama. Nah, di sini kalian bisa sama aja sebenarnya, cuman untuk melihat masukan bantuan kalian bisa cari di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita cari. Nah, di sini kita bisa memfilter pencarian kita bisa memfilter yang sedang trending. Misalkan lokasinya mau di mana gitu, kalian sesuaikan. Ini aku pilih di Indonesia aja. Terus ini juga trendingnya di 24 jam terakhir. Lalu kategorinya juga kalian bisa sesuaikan ya teman-teman. Aku di semua kategori aja.
Dan ada 223 nih teman-teman. Untuk semua tren ya biasa aja gitu kan. Dan untuk menurut relevansi, nah di sini juga ada 4 filter ya teman-teman untuk pencariannya. Di sini ada relevansi. Ini yang pertama ada Crystal Palace versus Chelsea. Itu terjadi itu dimulai dari 21 jam yang lalu. Kita langsung aja coba keterkinian. Itu ada Dante Maria teman-teman. Ya, volume penelusurannya cukup standar 75%. Dan aktif dan dimulai itu 20 menit yang lalu ya teman-teman. Cukup baru banget ya. Selanjutnya itu menurut volume penelusuran. Nah, di sini yang aku bahas tadi di awal adalah Dion Mark dan juga Manchester United. Jadi, trennya itu diperbarui itu tren ini semua tren ini ya itu berdasarkan data 26 Januari di jam 14.47 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Volume penelusurannya yaitu Dion Mark mencapai 200.000 plus dan persentasenya pun 1000% dibanding Ranti Maria tadi ya teman-teman. Ini sungguh sangat lonjakan yang drastis dan dimulai lonjakannya itu di 17 jam yang lalu dan sampai sekarang pun masih aktif ya, masih dalam pencarian yang lonjakan yang akan terus lonjak drastis gitu kan teman-teman. Nah, selanjutnya di perincian tren ini lebih ke apa sih yang dicari dalam kata kunci Dion Mark ini gitu kan, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman berdasarkan grafiknya. Nah, yang kita lihat nih, lonjakan ini terjadi di 16 jam atau 17 jam yang lalu kan teman-teman. Dan yang Dion Mark ini itu akan terus berlanjut sampai sekarang karena si status trennya itu masih aktif ya teman-teman. Dan pencariannya trennya pun ini biasa Kurjawa, Persib dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini penjelajahannya tuh dalam berita juga ada nih teman-teman. Jadi aplikasinya dalam berita gitu kan teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita ke klasemen Arsenal versus Manchester United yang tadi. Ini juga sama nih teman-teman. Ini 200.000 penelusuran dan untuk persentasenya juga cukup drastis sekali dibanding Ranti Maria tadi. Yaitu 1000% ya teman-teman. Ini sangat-sangat drastis dan dimulai lonjakan drastisnya itu dari 15 jam yang lalu dan sampai sekarang itu masih aktif. Berarti orang-orang itu masih aktif atau masih banyak yang mencari di penelusuran Manchester United gitu kan teman-teman. Dan ini ada 96 lainnya yang perincian trennya tuh banyak dibandingkan tadi Dion Mark teman-teman. Ini tuh. Jadi kata kuncinya tuh banyak sekali gitu tentang Manchester United. Wow, sekali gitu kan. Ternyata Manchester United sangat populer di Indonesia teman-teman. Oke, ini terjadi lonjakan di 16 jam yang lalu. Sangat drastis ya teman-teman, lihat. Dibandingkan yang sini, nah ini standar lah. Oke. Sangat-sangat drastis ya teman-teman. Dan dalam berita pun juga banyak nih teman-teman. Manchester United. Karena di Indonesia banyak sekali dan bahkan teman saya nih teman-teman itu mengikuti Manchester United gitu kan. Di sini kalian bisa scroll ya teman-teman ke bawah. Apakah ada yang mungkin kalian tahu? Ada yang mungkin kalian lihat dan trending di sini gitu kan? Kan skor Persib gitu kan. Dan kemarin aku kan lihat juara. Nah ini nih. Semalam tanggal 25 Januari aku melihat juara M7. Aku melihat pertandingan M7 dan ini sangat seru. Dan ternyata di Indonesia ini karena tempatnya pun di Indonesia dan banyak sekali yang minat terhadap Mobile Legend Bang Bang itu menjadi lonjakan pencarian di Indonesia. Di Indonesia menjadi lonjakan pencarian yang drastis ya teman-teman, seperti MU tadi. Dan tapi ini cukup standar ya teman-teman, pencariannya di 20.000 dan persentasenya pun cuma 300% teman-teman. Dan dimulai dari 19 jam yang lalu. Dan yang ternyata di antara ini kita lihat lebih dulu. Di antara dan ternyata yang menjadi juara di M7 adalah juara pertama ada Aurora PH, itu ada Bro Cahyo ya teman-teman, yang dulu sempat di BTR ya kalau nggak salah, Bigetron. Nah, lalu ada juara 2 itu ada Alter Ego dari perwakilan Indonesia. Itu cukup menjadi sejarah sih menurut aku ya, menjadi sejarah di di M7 ini. Itu cukup menjadi sejarah di M Series Mobile Legend Bang Bang ini. Dan yang ketiga, juara 3 itu ada SRG Selangor Red Giant itu dari Malaysia. Oke. Dan untuk perwakilan dari Indonesia sayang sekali itu hanya Alter Ego ya, karena
karena Onyx itu di lower bracket mereka kalah. Dan lawannya yang terakhir adalah Alter Ego apalagi gitu. Oke, di sini kalian bisa cari terlebih dahulu. Terus baris perhalamannya pun kalian bisa sesuaikan ya, apakah mau 15 atau 50 gitu kan. Nah, seperti ini. Kalian bisa scroll seperti ini di itu ya, digeser aja, klik geser aja. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa langsung kalian coba juga. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung kirim di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share biar gak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Oke, bye-bye.